Halo guys, balik lagi bersama gua di Insep Anime. Pada video kali ini, gua akan membahas latar belakang iblis primordial di anime Tensura. Tetapi sebelum itu, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti videonya. Guy Crimson atau Rogue dikenal sebagai yang pertama dari primordial dan kursi pertama dari Octagram. Dia tinggal di benua es. Dalam kisahnya, Guy lahir pada waktu fajar seperti demon lainnya. Dia adalah yang pertama dari mereka yang lahir, memerintah alam demon sebagai rajanya dan mengendalikan demon sesuka hati. Dari sudut pandangnya, bahkan primordial lainnya tidak lebih dari tanggungannya. Setelah dalam upaya supremasi, Blue dan Fred menantangnya tetapi dengan mudah dikalahkan. Namun menjadi jelas baginya bahwa primordial itu abadi. Bahkan jika mereka dihancurkan sampai ke inti hati, mereka akan dibangkitkan di bawah pemenang. Dengan ditemukan fakta ini, 4 primordial yang tersisa menemui jalan buntu. Ada satu iblis yang terus-menerus mengganggunya dan itu adalah Black Primordial Noir. Guy dan Noir berjuang untuk supremasi dengan hasil imbang. Karena itu, Guy mengakui kekuatan Noir dan mengenalinya sebagai saingan. Waktu berlalu, dan Guy akhirnya dipanggil ke dunia tengah oleh Kaisar Manusia tertinggi, yaitu Jahil dari Kerajaan Sihir Super sebagai Archdemon, dan ditugaskan untuk menghancurkan negara musuh yang mereka lawan. Dia menindaklanjutinya dengan menghancurkan mereka. Akibatnya, ia berhasil menjelma menggunakan sejuta mayat dan terbangun. Setelah memperoleh jiwa dengan jumlah yang besar, Guy naik menjadi Raja Iblis sejati. Rudra membatalkan kepura-puraan duel yang terhormat dan segera meminta Guy untuk menyerahkan semua barang berharganya. Guy merasa geli dengan ini, lalu dia menerima tantangannya dalam duel berikutnya. Rudra tidak bisa mengalahkan Guy bahkan dengan mantra Holy Fields dan Holy Blade yang dilemparkan oleh saudara perempuannya, dikombinasikan dengan ilmu pedangnya yang luar biasa. Guy hanya menganalisis gerakannya dan menyalin setiap gerakannya, hanya membuat Raja Iblis itu lebih kuat saat pertarungan mereka berlanjut. Namun, tantangan itu terhenti ketika Rudra memutuskan untuk menamai Guy karena dia tidak ingin melawan Raja Iblis dengan nama yang lucu. Jadi menggunakan warna rambut merah Guy sebagai dasarnya. Dia berganti nama menjadi Guy Crimson. Dari sana, keduanya akan bertarung setiap hari tanpa ada pemenang yang menentukan di antara keduanya. Kemudian, keduanya bertarung langsung satu sama lain. Tidak akan pernah pergi kemanapun. Jadi dia mengusulkan agar mereka bertarung menggunakan bawahan mereka sebagai wakil. Pemenangnya dapat mengklaim menguasai seluruh dunia. Namun cita-cita ini bukanlah sesuatu yang ditakdirkan untuk bertahan lama. Sejak dimulainya pertandingan antara Guy dan Rudra, banyak tragedi yang terjadi. Tragedi pertama terjadi tepat setelah Feldanava dan Lucia memiliki anak mereka, yaitu Milim. Guy melanjutkan untuk menghancurkan tidak hanya negara musuh, tetapi juga memanggil primordial Blue dan Ferd, memerintahkan mereka untuk membantai Jahil dan semua penduduk kerajaan sihir supernya sambil menghindari penggunaan sihir pemusnahan massal untuk menambah penderitaan mereka. Saat dia menghancurkan musuh-musuhnya, dia mendengar jeritan mereka tentang permohonan mereka yang putus asa dan memutuskan bahwa itu adalah suara yang menyenangkan dan dia menamai dirinya Guy. Setelah diberi nama, dia menyadari bahwa dia terbangun. Dia pikir itu tidak perlu pada awalnya karena dia yakin dia sudah menjadi yang sangat terkuat. Guy memberi teman-temannya nama Misari dan Rain yang mencerminkan kesengsaraan umat manusia dan hujan darah yang turun kemanapun Guy melangkah. Guy dan pelayannya mengembara dari satu tempat ke tempat lain, menikmati dunia. Dia akhirnya bertemu Feldanava dan menantangnya untuk berkelahi. Guy dengan mudah dikalahkannya dan alih-alih menjadi pelayan Feldanava, naga sejati memberinya peran sebagai mediatornya.
Ini adalah saat hati Gi terwujud dan dia mendapatkan kebanggaan keahlian unik. Untuk menghilangkan kebosanannya, ia terus mengawasi peradaban manusia dan menghancurkan setiap negara yang mulai berperang satu sama lain. Gi bertarung melawan naga penghancur dunia, Ifraj, dalam serangan 3 bulan bersama 7 malaikat asal. Ifraj melarikan diri ke dunia lain, dan dia meninggalkan kerusakan besar di daerah sekitarnya. Setelah pertempuran berakhir, Gi melihat ke seluruh benua dari atas dan melihat kastil kekaisaran dari kerajaan sihir super, tempat dia dipanggil. Mengira itu adalah takdir, dia memutuskan untuk menjadikan kastil itu rumahnya. Kemudian, naga es putih Velzard muncul dan menyerang Gi karena cemburu sebab Gi menarik perhatian kakaknya. Gi bertarung dengannya dan terlepas dari upaya terbaiknya, pertarungan berakhir seri. Selama pertempuran, kekuatan Gi berkembang lebih jauh dan dia mendapatkan skill tertinggi Lord of Pride Lucifer. Menemukan Gi menarik, Velzard memutuskan untuk mengamatinya sejak hari itu. Ribuan tahun berlalu dan Gi bosan dengan pikirannya. Lalu dia kedatangan tamu. Itu adalah pesta dari 3 orang yang terdiri dari Rudra, Felgrin, dan Lucia. Serangan teroris terjadi di kerajaan Nazca. Memanfaatkan ekspedisi Rudra, itu adalah pekerjaan musuh yang berperang dan mengakibatkan kematian Lucia dan Feldanava. Tragedi berikutnya menimpa Milim, putri Feldanava, satu-satunya anggota keluarga dan pelindung Milim. Naga peliharaannya dibunuh oleh kerajaan yang bodoh, dan dalam kemarahan buta, Milim menghancurkan negara, menyebabkan dia terbangun. Gi menghentikannya dalam pertempuran yang terjadi selama 7 hari 7 malam, mengubah ladang subur di barat menjadi tanah yang kosong. Pada akhirnya, tidak ada pemenang yang sebenarnya, dan dengan bantuan Ramiris, dia berhasil menenangkan Milim. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.